Jadi kalau ternyata titik bukunya sama, maka hipotesis dianggap salah atau tertolak atau terfalsifikasi. Ya. Sebaliknya, jika pengujian menunjukkan bahwa air murni memiliki titik beku yang lebih tinggi dibanding air garam, ya ternyata air murninya itu titik bekunya lebih tinggi dibanding air garam, benar hipotesisnya sesuai dengan hipotesis kita, maka kita nyatakan bahwa pengujian tidak dapat menyangkal hipotesis. Nah, ini prinsip dalam paper ini, Bapak Ibu ya. Dia tidak menyatakan bahwa hasil pengujian itu mengkonfirmasi kebenaran hipotesis. Ya. Dia hanya menyatakan bahwa pengujian itu tidak dapat menyangkal hipotesis. Ya. Jadi untuk sementara hipotesis bisa kita anggap benar, tapi hanya tentatif ya, karena tidak bisa disangkal dalam pengujian. Sehingga dalam pandangan Popper, kesimpulan yang mungkin dihasilkan dari pengujian adalah satu dari dua alternatif berikut, yaitu hipotesis terfalsifikasi, ya, salah gitu, terfalsify, atau hipotesis lolos dari uji falsifikasi, tidak ada konfirmasi kebenaran. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan, karena tidak ada konfirmasi kebenaran, berarti tidak ada penyimpulan dari yang partikular ke general, gitu ya, tidak ada induksi di sini ya, induksi tidak digunakan. Nah, kita lihat ya, dalam seluruh langkah metode ilmiah versi Popper jelas bahwa metode induksi sama sekali tidak digunakan. Popper hanya menggunakan silogisme deduktif, ya, yang seperti ini. Jika hipotesis benar, maka pernyataan partikular ya, yang merupakan konsekuensi atau deduksi logis dari hipotesis itu mesti benar juga, mesti selaras dengan fakta eksperimen, gitu ya. Itu silogisme deduktifnya, ya. Jadi di bagian ini kita perlu hati-hati ya Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu nanti akan menguji sebuah teori, pastikan bahwa pengujian itu, cara pengujian itu nanti menguji sesuatu yang dia memang secara deduktif itu konsekuensi dari teorinya, ya. Silogisme deduktif. Karena menggunakan silogisme deduktif, kita dapat menolak hipotesis dengan meyakinkan, ya, jika hasil pengujian ternyata tidak selaras dengan pernyataan partikular, ya. Jadi jika hipotesis benar, maka pernyataan partikular harus sesuai dengan eksperimen, itu ya Bapak Ibu ya. Loh, ini ternyata kok pernyataan partikularnya tidak sesuai dengan hasil eksperimen. Berarti hipotesisnya salah. Ya. Ini logika implikasi biasa, Pak Ibu. Ya, jika A, maka B. Gitu ya. Kalau B-nya terbukti salah, berarti A-nya salah. Gitu ya. Sebaliknya, kita tetap tidak dapat menyimpulkan kebenaran hipotesis seandainya pun hasil pengujian ternyata selaras dengan pernyataan partikular. Gitu ya. Jadi, jika A, maka B, kalau B-nya benar, itu belum tentu A-nya benar, Bapak Ibu ya. Bisa jadi A-nya salah, B-nya tetap benar juga. Gitu. Nah, ini sebenarnya logika yang kita gunakan adalah logika deduktif ya. Implikasi gitu ya. Kemudian tadi deduksi logis dari hipotesis menuju pernyataan partikular. Nah, karena itu menurut Popper, hipotesis yang lolos uji itu hanya dapat diterima sebagai kebenaran tentatif. Jadi kita nggak bisa memutlakkan kebenaran teori kita, ya Pak Ibu ya. Meskipun kita uji, wah selaras dengan pengujian gitu ya. Itu dia hanya kebenaran tentatif. Nah ini satu hal yang menarik dari Popper ya. Jadi kalau kebenaran tentatif berarti dia sementara kan. Bisa jadi nanti ada peneliti lain yang membuktikan dengan metode pengujian yang valid juga, yang bagus, ternyata kesimpulan kita itu yang kita buat sekarang itu ternyata berikutnya bisa salah gitu ya. Dan itu harus siap kita ya. Nanti semua teori ilmiah kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Di saat di satu masa dia terbukti seakan-akan benar, di masa berikutnya itu ternyata difalsifikasi. Nanti kita lihat ya, falsifikasi itu seperti apa? Apakah teori yang lama itu jadinya salah total gitu ya? Misalkan teori Newton, hukum Newton itu difalsifikasi oleh
Einstein itu ya, Bapak Ibu ya. Kalau di hukum Newton itu kan gravitasi itu adalah gaya tarik menarik antara dua benda bermassa gitu ya. Kalau di hukum Newton, gravitasi itu bukan seperti itu. Gravitasi itu karena ada benda bermassa maka ruang jadi melengkung. Karena itu cahaya juga bisa belok juga karena gravitasi, karena ruangnya melengkung. Beda sekali gitu ya. Dan terbukti bahwa rumusan Einstein ini bisa memfalsifikasi rumusan Newton. Tapi pertanyaannya apakah dengan demikian hukum Newton itu jadi salah gitu ya? Nah, nanti kita lihat ya. Falsifikasi maka dia salah total. Apakah seperti itu? Nah, ini kita kutip dari buku yang ditulis Popper ya. Jadi deductive testing of theories corroborated. Corroborated itu maksudnya didukung oleh bukti. Corroborated. Jadi kalau sudah kita lakukan pengujian, anggap bahwa pengujian itu ternyata selaras dengan hipotesis, gitu ya, maka kita sebut teori itu corroborated, ya, bukan confirm. Popper menolak sama sekali menggunakan istilah verified, confirm, gitu ya. Dia menggantinya dengan corroborated. Kita lihat, so long as theory withstand detail and severe test, gitu ya, sejauh teori itu dia bisa lolos dari pengujian yang sangat ketat dan tidak superseded, itu dia tidak dilampaui oleh teori yang lain, gitu ya. Jadi ada teori yang lain yang meliputi teori yang itu, gitu ya. Dalam perjalanan saintifik, kita hanya bisa mengatakan bahwa teori tersebut dia membuktikan proof its mettle, membuktikan kehebatannya, gitu ya, atau dia didukung oleh bukti, ya, yaitu bukti yang buktinya kan masa lampau, itu waktu itu terbukti seperti itu, ke depan belum tentu ya. Itu yang disebut sebagai kebenaran tentatif.